Itu kita merah. Kita pakai baju apa? Pemain merah. Halo, saya Senes. Merah ya? Kembali lagi dengan Mas Jabrik. Persija, Mas. Iya. Menteng. Menteng. Mas Jabrik itu kepala suku. Kenapa dijuluki kepala suku? Karena gini mas, mungkin terlalu berlebihan kepala suku atau apa ya. Siapa yang pertama julukin? Ya banyak sih, ada ya teman-teman juga, pemain juga ya Pak. Jadi mungkin ada mungkin mereka menganggap senioritas juga ya, atau juga bisa istilahnya mengayomi pemain-pemain muda sama pemain-pemain kita yang senior juga gitu loh mas tuh. Jadi walaupun saya juga orang Bekasi atau orang Betawi, tapi kita nggak memandang itu suku atau apa. Kan di Persija itu kan semuanya pemain-pemain kan gado-gado tuh. Ya kan, ada yang dari Medan, ada yang dari ini semuanya lah beraneka warna lah gitu. Itu tahun pertama belum juara kan, Mas? Waktu itu belum juara lah, Persija itu belum juara. Pelatihnya Albert Papi. Albert Papi, habis selesai Albert Papi itu kan Sinyo. Nah, asistennya Harry Kis ya kan. Habis Harry Kis Kolep datang. Habis Kolep Sofian Hadi Nah, sebenarnya juara Sofian Hadi itu ya kan, itu rentetannya Ivan Kolep sebenarnya. Iya, katanya banyak yang bilang bahwa ini timnya Ivan Kolep. Ivan Kolep semuanya. Cuma karena itu nggak ada berbuah hasil, kita kalah semifinal sama PSIS ya kan. Ini kita juara keberapa. Nah, tinggal iniannya Ivan Kolep aja, ini pemain sih tinggal nunggu waktu juara aja. Pas dipegang sama Sofian Hadi, kita tim udah dream team gitu. Tinggal nunggu waktu juara aja. Itu sampai di belakang sama Toyo ya Mas? Saya sama Antonio Claudio di situ, di bek kanannya Anang Maruf, bek kirinya Budiman, di tengah Agus Supriyanto, gelandang nyerangnya Imron Humaruri sama Luciano Leandro. Joko Puspito ada juga? Joko Puspito cadangan. Sidarto, Warsidi cadangan tuh, mereka masih. Jadi semua itu pemain cadangan, pemain inti itu merata semua itunya. Cuma karena kebutuhan tim aja gitu. Mas, rasanya juara dengan Persija dan MBR bedanya apa Mas? Kalau saya untuk buat sebenarnya sih untuk buat kekeluargaan atau apa di Bandung Raya ya. Tapi kalau untuk buat di Persija itu benar-benar ambisi untuk buat menjadi number one gitu loh. Ya, tapi sama aja sih, saya memilih Bandung Raya pertama. Tapi nggak lama Persija. Karena di Persija itu juga kan mantan-mantan pemain-pemain nasional semua gitu. Itu kan munculnya Bambang pertama kan ya. Bambang itu Doni Sudarsono itu strikernya aja ada Widodo juga ya? Ada Widodo juga, ada. Jadi striker nasional di Indonesia itu. Bahkan pemain asing nyaris nggak kepake kan Mas? Iya, banyak yang nggak kepake juga di situ. Karena memang waktu itu striker lokal mengkualitas semua, dan itu semuanya pemain-pemain nasional. Jadi kita nggak kehabisan stok untuk buat striker. Dan di gelandang itu juga petarung semua, selain Luciano Leandro juga di situ. Itu sorry Mas, saya potong. Itu mainnya di Lebak Bulus atau di Menteng Mas waktu itu? Kita di Lebak Bulus. Biasa kita pertandingannya itu di Lebak Bulus. Tapi kalau untuk latihan kan ada mes di Menteng. Nah, di sebelahnya kan ada apa? Rasanya main di Lebak Bulus yang sekarang jadi stasiun itu. Sedih dan mencampur bahwa di Lebak Bulus itu historinya panjang. Untuk perjalanan karir tim Persija, perjalanan karir pribadi saya, semua perjalanan supporter di Jackmania. Itu semuanya. Mulai masuk timnas? Saya tahun 89 Mas, dari junior ya. Jadi kata orang-orang, dari 96 sebenarnya enggak. Saya dari tahun 89 sampai 2003 akhir saya. Kalau senior mulai? Saya tahun 90 senior. Saya dari 89-90 saya udah masuk di pra Piala Asia waktu itu
pemain-pemainnya masih Jaya Hartono, Ferry Sandria, Robby Darwis, semuanya. Pelatihnya siapa Mas? Waktu itu pelatihnya ada dari Danur Windo, dari Andi Teguh, apa semuanya. Oh iya, zaman Andi Teguh. Iya, jadi mereka melihatnya dari tahun 96 97 di SEA Games. Padahal saya dari 89 Piala Coca-Cola 19, di tahun 90 Widodo masih cadangan tuh, masih sama saya. Nah, di 9 10 itu 91 saya seleksi untuk pra olimpik, saya nggak dapet. 93 nya saya masuk di senior. Waktu itu pra Piala Asia di Malaysia. Saingan sampean senior semua? Senior semua, waktu itu masih ada Sudirman, ya kan, Robby Darwis, terus juga di situ kan ada Apres juga ya, Entumena, saya kan di situ. Itu isinya anak Primavera ya? Ada Primavera di sebagian. Gitu. Ini mungkin ini karena Mas mau latihan, jadi ini pertanyaan, siapa sih Mas di era itu striker Indonesia yang paling susah dijaga? Widodo. Ya. Kenapa Mas Widodo? Karena Widodo selain menggunakan tenaga, ternyata otaknya juga cerdas atau apa sebagai seorang. Semua pemain-pemain striker yang waktu dulu memang saya mengidolakan, tapi untuk menjaga seorang Widodo itu susah. Oke. Padahal Mas Widodo kalem gitu loh Mas. Kalem tapi pembunuh dia. Oh gitu. Pembunuh udara dingin di daerah penalti. Kalau Kurniawan? Kalau Kurniawan masih bisa, ada tipe kelemahannya, ada kelebihan atau apa masih bisa. Tapi kalau Widodo susah saya jaga. Gitu. Pertanyaan terakhir lagi. Siap. Opini sampean, ini opini ya, boleh opini soal Bambang Pamungkas yang sampean kan tahu dari juniornya sampai juara 2018 kan sampai di tim itu. BP itu kalau main bola kayak apa sih sebenarnya? BP itu bagus untuk buat individu atau apa ya. Dia memang rajanya bola-bola atas ya. Tapi lambat laun orang tahu kelebihannya dia atau apa masih bisa. Nah, waktu sama kita, waktu zamannya kita main, jadi bukannya bola Bambang tuh yang nyari bola, malah bola yang nyari kepalanya Bambang. Makanya di situ kan ada pemain-pemain gelandang kita dari Persija juga, Imron, Luciano, Anang Ma'ruf yang di bek kanan bek kiri, itu tahu kemauannya Bambang. Nah, kalau saya lihat selama ini Bambang bermain di Persija, yang ngerti bolanya Bambang itu ya Ismet Sopian. Yang selebihnya ya mungkin ada yang bisa pas sasarannya kepala Bambang. Kalau kita dulu, makanya kenapa Bambang sampai top skor di zamannya waktu saya di Persija, itu Bambang udah pokoknya sih udah lu nggak usah di daerah kotak penalti aja, ntar bolanya nyampe di kepala lu, gitu rasanya. Itulah. Jadi di satu sisi bahwa kita harus mengenali karakter teman-teman kita juga, apa kemauannya dari seorang striker Bambang Pamungkas, atau apa yang kemauannya dia ini seperti apa gitu. Jadi kita satu sama lain paham semua. Saya sebagai pemain belakang juga tahu kemauan dari pemain striker itu gimana, pemain gelandang itu gimana gitu. Mas, kenapa nggak nomor 19 sih Mas? Apa makna 19 itu? Nggak tahu ya Mas ya. Saya sejak saya jadi pemain bola, waktu itu pas saya di Bandung Raya, pas kebetulan saya pakai 19, kasarnya itu bukannya antara percaya nggak percaya ya, kok perjalanan saya di karir sepak bola itu memakai nomor itu enak gitu loh. Entah itu juga di dalam lapangan, di luar atau apa gitu. Jadi itu sampai Persikasi Mas? Sampai Persikasi, sampai sekarang juga apa gitu, tetap saya pakai nomor 9 ya. Jadi kalau Mas Estu, kalau niat saya pakai kostum atau jersey pasti 19. Makanya termasuk di Persija Gloria. Iya. Itu bukan karena mantan pacar atau bukan. Jadi salah satu yang bawa hoki itu ya di karir sepak bola saya sampai sekarang itu ya di angka 19 Mas. Sampai itu karirnya berarti Bandung Raya, Persija, Pelita KS, Persita Tangerang, Persib Bandung. Oh, Persib Bandung saya. Terus Pupuk Kaltim, balik lagi ke Bekasi. Iya. Bandung FC, IPL. Iya. Akhirnya saya jadi asisten pelatih. 8 tim ya? 8 tim. Sorry, ini yang miss ini Bandung Raya, Persib Bandung. Berapa musim ini? Saya waktu itu sempat di Persita Tangerang ya, hampir setengah musim. Ternyata di sana bukannya masalah ini ya, ada saya kurang profesionalnya dari. Itu musim berapa Mas?
Saya pas musim keberapa itu ya? Saya soalnya setiap saya masuk tim ke klub itu, saya bukannya nggak setahun itu saya pindah atau apa. Saya kadang-kadang dikontrak berapa tahun atau apa gitu. Di Persija aja saya sampai kurang lebih hampir 6 atau 7 tahun gitu. Pindah lagi. Nah di Pupuk Kaltim aja saya meminta setahun, ternyata saya 5 tahun. 5 tahun. Atau apa gitu. Kalau di Persib itu di Persib saya itu angkatan Yaris Riyadi, Dadang Hidayat, Aji Nurpijal, ya kan. Pelatihnya? Masih Asep Dayat. Waktu itu pelatihnya Mr. Up. Oh, Kope ya, siapa? Siapa namanya? Juan Paes. Ya. Pantesan di video Facebooknya nyebut nama sama. Iya, Juan Paes ya. Juan Paes. Terus itu, ketemu di PKT kan, Mas? Benar di PKT. Berarti yang bawa Juan Paes dong? Juan Paes juga, direkomendasinya dari beliau, akhirnya manajernya Pupuk Kaltim telepon saya. Waktu itu saya sempat mau masuk ke PSM waktu itu. Berarti sama nggak cuma kesayangan bola, Juan Paes juga kesayangan ya, Profesor. Ya, karena mungkin bukan ini ya, karena mereka pelatih itu menilai dari kualitas permainan atau apa ya, profesionalnya juga gitu. Jadi ya kalau antara suka, senang nih sama pemain ini atau apa ya, mungkin karena ada kelebihan atau apa ya. Di PKT berarti sama Yudi Kundah ya? Yudi Kunjaya almarhum teman saya, Yudi Kunjaya. Waktu itu main sama dia? Saya waktu itu sama Kamara Pode dari Romarik ya, itu Romarik ya kan. Almarhum juga kan? Almarhum juga di situ. Di situ ada Ansori, terus Rohmat. ada Rohmat Rohmat udah pelatih di Bontang. Pujo Sumedi. Iya. Strikernya Andi Kapau, Mas? Andi Kapau, bener Andi Kapau. Oji, pokoknya Kamara Pode. Oji Laraman itu. Seton ya. Seton. Josia Seton. Ya alhamdulillah Mas, apa yang saya tekuni selama jadi pemain bola, saya sudah rasakan semua. Jadi juara, terus juga pemain terbaik, semuanya alhamdulillah. Dari sepak bola saya segalanya. Terima kasih Mas. Jabrik udah ganggu harinya. Ini buru-buru ini baru latihan. Tak ganggu dulu. Tapi tak ganggu dulu. Pokoknya nggak bisa karena harus ngobrol sama saya. Orang yang saya buru. Amin. Makasih Mas Wisnu. Makasih Mas Nuralim. Sehat-sehat semua ya Mas. Alhamdulillah. Amin. Salam keluarga. Salam semua. Siap.